Brebes selalu menawarkan keindahan panorama hamparan hijau perkebunan teh di kaki Gunung Slamet, yaitu perkebunan teh Kaligua. Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah juga menawarkan pengalaman sejarah yang misterius. Sejarah kebun teh Kaligua yang terletak di Dusun Kaligua, Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ini disebutkan bahwa merupakan peninggalan dari zaman Belanda pada tahun 1889. Sampai masa mendekati kemerdekaan Indonesia, kebun teh ini diambil alih oleh Jepang. Seiring berjalannya waktu, pengelola pun berganti-ganti sampai sekarang dipegang oleh PT PN 9, perusahaan di bidang perkebunan di Indonesia. Di perkebunan teh ini terdapat goa yang menyimpan kisah tragis pejuang Indonesia di masa penjajahan kolonial Jepang. Gudang senjata. Jadi senjata ditumpuk semua di sini. Awas mas. Awas ada. Menjelang pertengahan abad 20, bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari penderitaan, khususnya yang dinamakan penjajahan. Selama kurun waktu 3 tahun, yaitu tahun 1942 hingga 1945, Jepang menguasai Indonesia. Daerah pertama yang ditaklukkan adalah Kalimantan Timur. Dari lokasi ini menyebar hingga ke seluruh Nusantara. Untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya, bangsa Jepang banyak mendirikan benteng pertahanan yang disebut dengan bunker. Istilah bunker sering juga digunakan untuk menyebut gua Jepang. Ini dulunya bekas apa sih mas? Penjara ya? Ya, ini ruang tahanan. Ini ruang tahanan. Ruang tahanan ya. Masih ada 50-an meter ke dalam. Ini di dalam ini masih ada Ya. 50 meter. Cuma sempit. Iya. Jadi pekerja di sini kan dulu kalau dari pagi sampai sore mereka bekerja. Kalau udah sore sampai malam itu mereka ditahan di sini. Jadi habis kerja ditahan, Ya. ditahan di sini. Gua Jepang menyimpan kisah tragis pejuang Indonesia di masa kolonial Jepang. Gua sepanjang 805 meter yang menembus perbukitan di tengah perkebunan itu digunakan sebagai tempat persembunyian tentara Jepang dari serangan musuh. Selain diperuntukkan sebagai tempat persembunyian tentara Jepang, gua itu juga digunakan sebagai pembantaian Romusa, istilah penduduk pribumi yang diperbudakan di masa penjajahan Jepang yang memberontak kepada pemerintahan militer. Awas ada. Gua Jepang di kaki Gunung Slamet ini memiliki banyak ruang khusus, seperti ruang tahanan, kamar pasukan Jepang, pos penjagaan, gudang senjata, dapur, kamar kelelawar, dan ruang ritual yang disiapkan untuk pembantaian jika tentara Jepang menang dalam perang. Ini kamar pasukan tentara Jepang. Kamar pasukannya kayak gini guys. Gua ini dibuat oleh tentara Jepang saat Kekaisaran Jepang berhasil mengambil kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda. Di masa Perang Dunia Kedua pada tahun 1942 lalu. Saat itu, tentara Jepang membuat lorong-lorong yang melibatkan para Romusa sebagai tempat perlindungan senjata dan makanan hingga 1945. Romusa, replika cara pembuatan gua Jepang seperti ini. Jadi dipahat. Dipahat ya. Tapi ini pas dipahat ada penopang penyangganya nggak biar nggak rubuh? Nggak ada. Nggak Itu, ada. Apa penopangnya itu udah jadi mas. Kalau udah jadi seperti itu baru ada penyangganya. Oh.
Berarti kalau beresiko rubuh dong ya. Kalau misalkan Iya. rubuh aja udah. Iya udah. Tapi ini batu mas. Ini batu sih ya, Tanah. bukan tanah ya. Batu. Ini kan ketebalan dari atas sampai sini hampir 70-an meter mas. 70 meter Iya. dari atas itu. Dari atas. Dari buntai itu. Iya iya. Menurut sejarawan, pembuatan gua ini membutuhkan waktu 2 tahun. Awalnya, tempat ini hanya digunakan sebagai tempat persembunyian. Akan tetapi, belakangan diketahui ada sebuah rencana besar, yaitu jika Jepang menang dalam Perang Dunia Kedua, maka salah satu lokasi gua Jepang tersebut akan dijadikan ruang pembantaian massal untuk kaum pria warga desa Pandansari. Jika kaum pria sudah dibantai hingga meninggal, para kaum wanitanya akan diperistri paksa oleh para tentara-tentara Jepang saat itu. Kalau korban-korbannya dikemanain mas? Kalau korbannya dibuang mas. Langsung dibuang nggak dikubur? Enggak. Tapi daerah sini ada tempat pembuangannya. Ada itu bentar di depan ada. Di depan ada ya. Iya. Tapi, beruntungnya, sebelum niat keji tersebut terwujud, tragedi bom Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua pada 1945, sehingga memupuskan niat tersebut. Sesudah Jepang kalah perang, lorong-lorong tersebut tidak pernah digunakan hingga 1980-an. Terbayang bagaimana angkernya tempat ini. Nah ini dulunya kan ada tiangnya. Oh iya, ini tiang penyangganya Iya. ini ya. Kayu, ada pakunya. Pakunya letter U. Kalau pakunya masih ada. Kalau pakunya Iya. masih ada. Terkadang timbullah pertanyaan dalam benak saya, kemana para pejabat elit lokal saat pembantaian pribumi oleh bangsa Jepang pada masa itu? Apakah tentara Jepang masuk begitu saja ke Nusantara tanpa perlawanan rakyat Indonesia? Apakah ini sudah menjadi tawar-menawar segelintir pejabat lokal untuk mencari posisi aman saat itu? Apa ada konspirasi di dalamnya? Kita akan bahas di video selanjutnya. Atau jika kalian bisa menjawab pertanyaan ini, silahkan jawab di kolom komentar. Meledak nah. Bom Iya. meledak. Dulu di sekitar sini kan ditemukan bom 75 kilo. Nah, ini masih ruang pembantaian. Di sini mau eksekusi mati langsung mas Iya. ya. Tempat eksekusinya. Ini kalau orang Jepang ya tunduk ya. Iya, merunduk. Batu ya. Batu. Tapi cara pembantaiannya ditembak apa dipenggal waktu itu mas? Ada yang ditembak, ada yang dipenggal mas. Ini pembukaan ini untuk pembuangan mayat yang dibantai tadi. Yang pembuangan mayat dari yang tadi tempat Iya. penyiksaan dibuangnya lewat sini. Wih, merinding guys. Asli. Serem, woi. Awal mulanya gua Jepang itu kan dibangun dari belakang, tidak dari depan. Oh, jadi awal dari Iya, dari belakang. dari belakang. Oh, gitu. Karena dulu kan masih semak belukar, jadi nggak ketahuan musuh kayak gitu. Emang sengaja emang dari Iya. belakang gitu ya. Ini gudang senjata. Jadi senjata ditumpuk semua di Iya. sini. Awas mas, becek. Kaget saya. Kayak ada ranjau mas. Gudang senjata. Ini ruang sidang apa nih mas? Ini ruang ritual. Ruang ritual Jepang apa kita? Ini dari dulunya kan ruang ritual apa? Masih zaman Belanda, Jepang, itu menjadi ruang ritual. Nah, sekarang dialihfungsikan menjadi musola. Ini sih kebayang sih matokinnya berapa orang, terus yang ngebuangin apa namanya? Setiap harinya itu para pekerjanya itu kurang lebih 50 sampai 70-an orang. 70 orang Iya. sudah. Ya. Emang sebanyak apa sih tentara Jepang itu mas? Emang lebih banyak dari warga sini gitu? Kok bisa sampai kalah? Kalau satu harinya itu tidak lebih dari 6 orang mas yang jaga di sini. Sebetulnya itu orang Iya. Jepang itu. Menurut narasumber,
Para pekerja yang menggali gua ini berjumlah sekitar 50 sampai dengan 70 orang. Dengan penjagaan tidak lebih dari 6 orang tentara Jepang setiap harinya. Kok bisa ya? Kenapa nggak dikeroyok aja gitu rame-rame ya? Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan like jika kalian suka video ini, dan subscribe untuk menyaksikan video-video terbaru dari channel ini. Sampai bertemu di wisata sejarah selanjutnya. Wassalam.